Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengganti suasana pada foto seperti berikut ini. Oke, hal pertama kita buka Photoshop, lalu klik File, Open, kita pilih fotonya, kita open. Setelah terbuka seperti ini, langsung saja open ke dalam Photoshop, hingga fotonya masuk ke dalam Photoshop seperti ini. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus membersihkan terlebih dahulu noda-noda yang terdapat pada wajah si model. Lihat, ada beberapa noda pada wajah si model, sehingga kita harus bersihkan terlebih dahulu. Pertama-tama kita duplikat foto ini. Setelah terduplikat, kita gunakan patch tool. Kita seleksi pada area yang memiliki noda, lalu geser pada area yang sangat halus, maka noda tersebut akan hilang. Hingga secara perlahan. Saya akan membersihkan bulu-bulu halus pada wajah si model. Lalu saya akan bersihkan sedikit flek hitam. Begitu pula pada model yang wanita, kita akan kurangin sedikit kerutan pada wajahnya. Oke, setelah semua dibersihin seperti ini, maka selanjutnya kita duplikat sekali lagi fotonya. Lihat, sudah kita duplikat seperti ini. Lalu kita gunakan filter Imagining Portraiture. Nah, penggunaan ini untuk menghaluskan kulit model. Saya telah membuat settingan khusus, yaitu plus 15, plus 20, plus 20, 40. Di sini off, di sini off. Oke, kita klik OK. Setelah terpilih, kita klik masking, kita klik invert. Nah, kenapa kita invert? Karena kita ingin menghaluskan cukup pada area kulit. Lalu kita gunakan brush 100%. Gunakan brush warna putih dengan ukuran yang kecil. Kita brush cukup pada area kulit sang model. Begitu pula model pria.
Oke, setelah kita haluskan, kita dapat mengurangi opacity jika terlalu halus menurut Anda. Oke, setelah kita haluskan, kita seleksi dua layer ini. Kita akan gabungkan kedua layer ini dengan klik tombol panah di atas. Kita klik Merge Layer atau Ctrl E atau Command E pada Macintosh sehingga akan tergabung. Setelah tergabung seperti ini, saya akan seleksi menggunakan Magic Wand. Saya akan seleksi awannya. Saya gunakan tolerance sekitar 40%. Settingannya off semua. Kita klik saja pada awan. Lihat. Setelah terseleksi seperti ini, maka ada bagian awan yang belum terseleksi. Jadi kita pindahkan ke bagian sini dan kita klik. Lihat, seleksinya sekarang sudah terpilih secara keseluruhan di dalam awan, tetapi seleksi yang masuk ke dalam area objek kita. Nah, seleksi inilah yang harus kita buang. Jadi untuk membuangnya saya menggunakan tool lain. Saya gunakan lasso tool. Lihat lasso tool. Kita klik bagian ini. Feedernya 0 pixel. Oke. Kita klik bagian ini. Cukup lingkarin pada area yang terseleksi. Area ini kita lingkarin untuk menghilangkan seleksinya. Sehingga yang terseleksi cukup hanya pada awan. Jadi kita akan buang seleksi yang masuk ke dalam objek secara perlahan-lahan. Lihat ada seleksi pada kulit si model, jadi harus kita hilangin. Bagian ini pula. Oke. Lalu kita klik select inverse. Nah, jadi yang terseleksi kali ini adalah bagian objeknya saja, bukan awannya. Lalu kita klik refine edge. Lihat, akan terjadi seperti ini.
Nah, gunanya Refine Edge ini adalah menghaluskan potongan-potongan pada sisi-sisi objek yang kita potong. Jadi lihat smoothnya kita naikin sedikit. Berikut settingannya. Nah, Anda lihat ada bagian yang belum terseleksi secara benar pada area ini, maka kita gunakan brush, kita gosok, maka area-area yang putih yang terdapat pada area itu akan menghilang, akan terseleksi dengan baik juga. Jadi kita bisa naikkan sedikit smoothnya agar potongannya menjadi lebih halus. Lalu kita klik OK. Pada saat kita klik OK ini, maka otomatis akan terpisah dari layer sebelumnya. Anda lihat terdapat layer masking pada layer di bawah. Lalu kita akan klik File, Open. Kita masukkan gambar langitnya. Open. Nah, kita akan pindahkan langit ini ke dalam foto yang tadi. Kita seleksi seluruhnya. Seleksi seperti ini. Lihat. Lalu kita klik Edit. Copy. Kembali ke layer sebelumnya. Edit. Paste. Nah, foto langitnya telah masuk ke dalam foto ini. Lalu kita klik Edit. Free Transform. Lihat. Kita klik ini agar tidak distorsi pada saat memperbesarnya. Kita perbesar. Lalu kita pindahkan ke layer bawahnya. Lihat. Kita telah memindahkan pada layer bawahnya. Kita bisa klik edit lagi. Free transform sekali lagi. Kita klik atasnya untuk memperbesar sesuai keinginan. Oke. Setelah foto yang masuk seperti ini, kita bisa melakukan adjustment agar warna langit dengan warna si model menjadi lebih menyatu. Nah, untuk melakukan adjustment, biasanya saya menggunakan color adjustment, selective color. Oke. Nah, selective color ini kita lakukan hanya pada si objek. Jadi kita klik clipping mask di bawah ini. Lihat ada tanda panah ke bawah. Kita mulai dengan adjust dengan warna kuning. Lihat, saya akan adjust warna kuning pada foto objek. Saya akan ganti warna daunnya sedikit ke kuning sehingga membuat foto ini menyatu. Begitu pula pada green. Lalu pada putih, karena pada putih di foto ini akan mempengaruhi suasana. Lihat, ini bagian putih. Jika kita naikkan kuningnya, maka akan mendapat cahaya kesorean. Lihat, kita geser cahayanya ke dalam sehingga menjadi red. Lalu yellow dinaikin. Begitu pula dengan magenta. Lalu kita pindah ke red untuk mengadjust warna merah pada foto ini. Warna merah juga mempengaruhi warna kulit model. Jadi pastikan warna kulit model ini seperti terkena cahaya sore. Begitu pula pada netral. Netral ini mempengaruhi keseluruhan warna pada foto Anda. Setelah kita gunakan selective color, kita akan gunakan tool adjustment lainnya. Tool adjustment lainnya adalah saya ingin menggelapkan beberapa sisi dulu pada foto-foto ini. Lihat, seharusnya di situ ada backlight, sehingga saya akan gunakan tool curve. Lihat, kita klik clipping mask, kita turunkan seperti ini. Lalu kita masking, double klik, invert. Kita gunakan brush,
opacity-nya cukup sekitar 10%. Nah, saya akan menggelapkan beberapa sisi. Ingat gunakan brush warna putih. Saya akan gelapkan beberapa sisi. Jadi pada saat sore ada beberapa daerah yang semestinya gelap yang membelakangi matahari, sehingga kita harus menggelapkannya agar terlihat lebih realistis. Oke. Lalu kita gunakan color balance, kita clipping mask. Nah, pada color balance juga kita harus mengatur warna agar suasananya sama dengan warna langit yang berada di belakang. Lihat, saya geser sedikit ke kuning agar mendapat cahaya sore, begitu pula dengan ke merah. Jadi untuk mengadjust suatu foto itu dilakukan secara perlahan. Oh ya, ada bagian kolom yang belum kita adjust. Kita kembali ke selective color. Kita kembali ke warna blue. Kita adjust warna blue pada kolomnya. Kita ke cyan pula. Naikkan yellow-nya agar seperti mendapat cahaya sore. Oke. Selanjutnya kita akan ke layer paling bawah, yakni layer awan. Pada layer awan ini saya ingin membuat cahaya birunya menjadi lebih terang, sehingga saya akan gunakan eyedropper tool. Kita klik pada ini sehingga muncul warna dari awan. Lalu kita gunakan gradient yang kedua, pilih, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita ganti ke screen. Oke. Lalu kita kurangin opacity-nya. Saya ingin meningkatkan warna biru pada langit bawah. Lalu kita gunakan selective color pula. Saya ingin mengadjust sedikit warna langitnya agar dapat menyatu pula dengan warna objek. Begitu pula warna kuning pada langit di belakang. Begitu pula dengan red. Oke, kita kembali ke layer paling atas. Lalu kita klik new layer. Nah, kita tahan Alt, ke bawah lihat, klik Alt, tahan. Nah, saya ingin membuat efek warna pada sisi-sisi objek yang terkena cahaya sore. Jadi saya gunakan eyedropper tool seperti ini. Saya gunakan brush. Saya gunakan brush sekitar 50%. Saya akan membrush tepi-tepian objek. Lihat, brush dengan sangat tipis, cukup dari luar membrushnya, sehingga akan mendapat efek biasan cahaya. Lalu kita ganti ke screen. Oke, kita dapat melanjutkan dengan membrush secara perlahan sisi-sisi model sehingga terlihat realistis.
Oke, gosok di luarnya saja sehingga mendapat efek kesan cahaya. Oke, kita coba dengan color dots, tidak sesuai, jadi kembali ke screen. Kita kurangin opacity-nya agar jangan terlalu kontras. Lalu tahap berikutnya kita akan memberikan efek warna sore pada bagian objek. Jadi kita gunakan photo filter. Lihat, naikkan photo filternya segini. Tapi sebelumnya kita harus clipping mask. Lihat, naikkan sedikit lagi clipping mask ke bawah sehingga hanya terjadi pada bagian objek. Klik masking, lalu kita klik invert. Kita brush pada area-area bangunannya agar bangunannya mendapat cahaya sore. Oke, lihat before after. Selanjutnya saya akan buat layer kosong lagi. Saya clipping mask ke bawah pula. Lalu saya klik edit, fill 50% gray. Lihat settingannya 50% gray. Klik OK. Maka akan jadi abu-abu seperti ini. Kita ganti ke overlay. Nah, teknik ini digunakan untuk memburning dodging. Jadi kita akan gunakan burning dodging untuk membuat foto ini menjadi lebih kontras. Pertama kita gunakan dots sekitar 6%. Gosok pada area-area highlight. Pada baju lihat ada kilatannya. Jadi kita gosok pada area kilatannya sehingga untuk mempertegas area-area kilatan seperti ini. Begitu pula pada wajah. Pada kulit pula. Lihat, kita gosok pada area kilatan-kilatan yang terdapat pada baju, gaunnya pula. Nah, teknik ini supaya membuat foto menjadi lebih glamor. Jadi lakukan secara perlahan. Jangan terlalu banyak menggosoknya sehingga akan menjadi over. Cukup 2 kali usapan. Lalu kebalikannya kita gunakan burn. Lihat, burn. Burn ini kebalikannya adalah menggelapkan. Jadi kita gosok pada area shadow pada baju. Jadi pada area-area yang gelap kita akan gosok. Begitu pula pada rambut, menegaskan. Oke, pada sisi-sisi gedung saya akan gelapkan pula.
Saya akan dots kembali sisi-sisi gedung yang saya rasa terkena cahaya. Oke, lihat before after burning lodging. Kita kembali ke layer yang dekat awan. Saya akan gelapin sedikit. Jadi kita buat curve pada layer bawah, di bawah objek. Saya naikkan sedikit cahaya pada awan. Nah, selanjutnya kita akan klik file, open. Kali ini saya akan masukkan foto matahari seperti ini. Open. Nah, kita akan seleksi semua dengan klik select all. Akan terseleksi seperti ini. Edit. Kembali ke layer sebelumnya. Seperti biasa, edit, paste. Maka foto mataharinya akan masuk seperti ini. Lalu kita klik edit. Kita free transform. Klik icon ini, lalu kita perbesar. Saya letakkan di sisi sang model. Lalu klik blur, Gaussian blur. Oke. Lalu kita ganti ke screen. Nah, screen itu akan menghilangkan warna hitam pada area matahari. Saya akan letakkan pada area ini. Lalu saya akan kurangin sedikit opacity-nya. Oke. Saya akan buat layer kosong. Saya akan membuat satu titik pada matahari. Jadi saya klik warna pada langit. Saya gunakan brush yang 100%. Kita klik pada tengah matahari, lalu kita ubah ke color dots menjadi inti. Oke. Kita ulang sekali lagi. Kita klik pada area titik matahari, lalu kita klik blending ke color dots. Oke. Setelah terjadi seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah kita akan gabungkan keseluruhan foto ini dari atas hingga ke bawah dengan layer barunya dengan Ctrl Shift Alt A atau Command Shift Alt A. Ini saya ketik ini pada komputer Windows dengan Ctrl Shift Alt. Jika pada Mac ganti Ctrl dengan Command. Oke, setelah tergabung seperti ini, kita klik filter, render, lightning effect. Oke, setelah terbuka lightning effect seperti ini, kita pilih bagian poin di atas, lihat poin. Lalu kita dapat memperbesar atau memperkecil area biasan cahayanya. Kita bisa mengganti warna cahaya. Sebelumnya jika lightning effect Anda tidak bisa terbuka, berarti komputer Anda tidak memiliki VGA, sehingga Anda harus memiliki VGA terlebih dahulu pada komputer Anda. Oke, saya akan gloss itu akan mengatur kilatan cahaya. Lalu saya klik OK. Next, selanjutnya setelah menjadi cahaya seperti ini, kita akan gunakan level. Saya akan menaikkan sedikit shadow-nya, mengurangi midtone sehingga jadi lebih kontras seperti ini. Lalu saya akan gunakan exposure. Nah, saya ingin naikkan sedikit offset
Begitu pula dengan gamanya. Lihat, bagian hitamnya tidak terlalu pekat sekarang. Lalu kita gunakan solid color. Kita masukkan warna biru tua. Lihat, biru yang sangat gelap mendekati hitam. Biru yang sangat gelap mendekati hitam. Kita ubah ke exclusion. Lihat, ada warna kebiruan pada sisi-sisi gelapnya. Lalu setelah itu kita akan lakukan penajaman. Kita kembali pada layer cahaya tadi. Kita duplikat, lihat, kita duplikat pada layer yang bawah ini. Kita naikkan ke paling atas. Nah, kita di sini hanya butuh sisi-sisinya. Jadi kita klik filter, ada high pass. Klik 1,2 feedernya, klik OK. Lalu kita ganti ke overlay. Nah, overlay ini berbentuk membuat penajaman pada sisi-sisi model. Oke, berikut tutorialnya. Jika ada pertanyaan atau ingin memesan tutorialnya, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau nomor handphone saya. Terima kasih.